Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halaman 247. Haji dan umrah. Tafadhali, silakan. Kitab Haji dan Umrah. Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud di sini menurut syara ialah sengaja mengunjungi Ka'bah rumah suci untuk melakukan beberapa amal Sengaja mengunjungi Ka'bah. Ada orang yang tak sengaja mengunjungi Ka'bah? Tidak. Ada aja. Dia naik onta, tiba-tiba ontanya nyasar ke Ka'bah. Tidak disebut haji karena tak sengaja. Sengaja, arti sengaja itu berniat mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah. Amal ibadahnya tawaf di samping Ka'bah, sa'i dengan syarat yang tertentu. Syaratnya suci dari hadas besar, hadas kecil, dari najis, sebagaimana yang akan diterangkan. Terus, permulaan wajib haji. Pendapat ulama dalam hal menentukan permulaan wajib haji ini tidak sama. Sebagian mengatakan pada tahun ke-6 Hijriah. kalau tidak sama ulama berarti terjadi ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat. Pendapat satu mengatakan haji pertama kali tahun ke-6. Tahun ke-6 apa maksudnya? Tahun ke-6 sesudah pindah ke Madinah. Kalau ada yang nyebut tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, maksudnya tahun ke-6 sesudah pindah ke Madinah. Yang lain mengatakan tahun ke-9. Haji diwajibkan atas orang yang kuasa. Kuasa maksudnya mampu. Satu kali seumur hidup. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sabda Nabi, bunyal Islamu ala khamsin. Kalian hafal satu hadis bisa dalil untuk 5 masalah. Hafal hadis bunyal insam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Muttafaq alaih. Buat dalam kurung. Buat kurung muttafaq alaih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Terus, ibadah haji itu? Ibadah haji itu wajib segera dikerjakan. Artinya, apabila orang tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya, tetapi masih dilalaikannya juga, tidak dikerjakannya pada tahun itu, maka ia berdosa karena kelalaiannya itu. Begitu nanti kalian tamat, punya duit, punya kebun sawit, punya kebun karet, langsung berangkat haji. Amin. Amin. Yang tunda-tunda lagi. Ibu nggak berangkat haji, nantilah tunggu keriput. Masih muda, malu. Masih mau buka jilbab lagi. Tidak, segera berangkat haji. Ustadz Somad berangkat haji tahun 1992. Umur 15 tahun. Kelas 2 SMP. Terus. Dari Abdullah bin Abbas. Ta'ajjalu ilal haji. Segeralah laksanakan haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Karena kamu tak tahu entah halangan apa yang akan merintanginya. Duit ada, badan sakit. Badan sakit, duit tak ada. Komplitlah penderitaan. Duit ada, badan sehat, malaikat maut datang. Tak bisa berangkat haji. Maka kalau udah ada duit, badan sehat, segera berangkat haji. Sekarang, duit ada, badan sehat, umur ada, COVID ada, tak jadi haji. Terus, Syarat-syarat wajib haji. 1. Islam. Islam. Yang tak Islam tak wajib. 2. 2. Berakal. Berakal. Orang gila tak wajib. Anak kecil tak wajib. 3. Balik. 4. Puasa. Kuasa maksudnya sanggup. Ada orang kaya, badannya sehat, tapi tak berangkat haji. Disuruh saya menjumpainya. Tolong Ustaz bicara.
Kenapa tak berangkat haji? Saya mau bicara sama Ustadz kalau 4 mata. Oh, 4 mata pula. Saya bilang jangan 4 mata, 3 mata pun bisa. Apa masalahnya? Itulah Pak Ustadz, malu saya cerita depan orang banyak. Apa masalahnya Pak? Takut naik pesawat. Misal naik pesawat menggigit, ketakutan. Takut naik ke atas, terbang. Jadi macam-macam masalah orang. Terus. Pengertian mampu itu ada 2 macam. 1. Mampu mengerjakan haji dengan sendirinya dengan beberapa syarat sebagai berikut. A. Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Mekah dan kembalinya. Ongkos berangkat, ongkos pulang, selama di sana, transportasi, akomodasi tempat tinggal, konsumsi makan, dan orang yang ditinggalkan. Jadi kalau saya berangkat, orang yang ditinggalkan di sini yang wajib saya nafkahi, mampu, saya memenuhi kebutuhannya, ongkos berangkat, ongkos pulang, nah itulah yang disebut dengan ONH, ongkos naik haji. Terus? B. Ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri ataupun dengan jalan menyewa. Syarat ini bagi orang yang jauh tempatnya dari Mekah adalah 2 marhalah. 80 kilo, 480.640 kilo. Orang yang jarak tempatnya dari Makkah kurang dari itu, sedangkan ia kuat berjalan kaki, maka dia wajib mengerjakan haji. Adanya kendaraan tidak menjadi syarat baginya. Keterangannya yaitu ayat di atas Ali Imran 97. Bekal dan kendaraan itu sudah lebih dari utang dan bekal orang yang dalam tanggungannya sewaktu pergi dan sampai ia kembali. Lebih dari utang maksudnya tidak ada utangnya. Utang yang jatuh tempo tak ada. Adapun utang yang belum jatuh tempo, kredit, cicilan, tak apa-apa, berangkat haji masih ada cicilan selama belum jatuh tempo. Jatuh tempo. Jatuh tempo maksudnya tanggal pembayaran udah sampai. Sekarang kalau berangkat nanti kena wabah Covid, tak wajib. Walaupun ada duit. D. Syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya, bersama-sama dengan suaminya, atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercayainya. Suaminya. Tak ada suami anak gadis bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang dipercayai. Kloter, kelompok terbang. Satu kloter 300 sampai 400 orang. Banyak di situ perempuan-perempuan yang dipercayainya. Maka menurut mazhab Syafi'i boleh dia pergi walaupun tak ada suaminya, walaupun tak ada abangnya, walaupun tak ada ayahnya. Jadi kalian kalau pergi jangan ragu. Kau pergi haji? Iya. Ada suamimu ikut? Tidak. Abang? Tidak. Ayah? Tidak. Mahram? Tak ada. Kenapa boleh? Halaman 249. Menurut mazhab Syafi'i, boleh kalau bersamanya ada perempuan-perempuan yang dipercayai. Maksudnya orang perempuan yang amanah, bukan perempuan yang jahat. Rasulullah bersabda, La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tak boleh perempuan musafir kecuali dengan mahram. Wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'a mahramun. Tak boleh berdua-duaan kecuali dengan mahram. Ya Rasulullah, ini uridu an akhruja fi habashin kada wa kada wa mar'ati turidul hajja faqala ukhruj ma'aha. Hai para suami, pergilah engkau dengan istrimu menemaninya berangkat haji. Begitu pentingnya mahram. Kau dari mana? Dari Kisaran. Belajar di mana? Di Pekanbaru, Riau. Ada sama mahram? Tak ada. Mana boleh perempuan pergi tak ada mahram? Karena ada bersama kalian ini perempuan-perempuan yang amanah. Ini perempuan-perempuan yang amanah nih kan? Iya. Orang buta wajib pergi haji apabila ada yang memimpinnya. Sebagaimana keadaan perempuan ditemani mahram atau suaminya. 2. Kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain. Umpamanya seorang telah meninggal dunia, sedangkan sewaktu hidupnya ia telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain. Ongkos mengerjakannya diambilkan dari harta peninggalannya. Maka wajiblah atas ahli warisnya menjadikan orang yang akan mengerjakan haji itu serta membayar ongkos karya mengerjakannya. Ongkos-ongkos itu diambil dari harta peninggalannya sebelum dibagi. Caranya sama dengan hal mengeluarkan utang-utangnya kepada manusia. Antum orangnya berduit, kaya, mampu, tidak berangkat haji. Mau berangkat tiba-tiba sakit, mau berangkat tiba-tiba Covid, meninggal. Maka antum dihajikan orang lain. Dibayar orang lain untuk melaksanakan haji dan pahalanya untuk antum.
Itulah dalil bahwa orang yang hidup amalnya bisa mengalir kepada orang mati. Antum sudah meninggal, dihajikan orang lain. Yang paling bagus menghajikan anaknya kandungnya. Ustadz pernah menghajikan orang lain? Pernah. Diongkosi orang saya naik pesawat dari Kairo ke Jeddah. Dari Kairo ke Jeddah, dari Jeddah balik ke Kairo. Menghajikan orang. Dengan syarat orang yang menghajikan itu sudah pernah haji. Kalau dia belum pernah haji tak bisa. Antum jadi ustazah, punya rumah Quran, sudah hajjah. Kemudian datang jamaah. Ustazah, mak saya meninggal dunia, tak sempat haji. Bisa tak ustazah menghajikan mak saya? Bisa apa tak bisa? Bisa. Labbaik Allahumma hajja. Aku berniat kepada engkau ya Allah melaksanakan haji untuk almarhumah ibu Fulanah binti Fulan. Itu namanya haji badal. Buat di bawah nomor 2 tuh dalam kurung badal haji. Menghajikan orang lain. Orang lemah. Orang lemah. Orang lemah yang tidak kuat pergi mengerjakan haji karena sudah tua atau lemah karena penyakit yang dideritanya. Kalau ia mampu membayar ongkos sederhananya yang biasa berlaku di waktu itu kepada orang yang akan mengerjakan hajinya, maka ia wajib haji. Sebab ia terhitung orang puasa dan menjalan mengongkosi orang. Nah, orang lemah. Lemahnya itu memang tak bisa sama sekali. Tak bisa naik pesawat, umur sudah tua renta atau ada penyakit akut pun bisa juga dihajikan. Ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatullah. Ayah saya sudah wajib melaksanakan haji. Syaikhan kabiran, tua renta. La yastati'u an yastawiya ala zahri ba'irihi. Kalau didudukkan dia di atas onta, mereng jatuh. Tak bisa dia tegak duduk. Asal didudukkan mereng jatuh. Kata Nabi, fahujji anhi. Hajikanlah dia. Jadi yang bisa dihajikan itu orang lemah dan orang sakit. Orang lemah, orang sakit, orang meninggal. Terus kalau orang lain? Kalau orang lain, baik anak atau yang lainnya, yang suka menolong untuk memberi uang obat buat ongkos haji seseorang, tidaklah wajib diterima. Karena pemberian uang itu suka menjadi kemudahan bagi yang memberi. Disebut-sebut sampai menyakiti yang ditolong. Kecuali dalam pertolongan tenaga, berarti orang itu sanggup mengerjakan hajinya, maka ia wajib menerima karena pertolongan tenaga adalah lebih indah dan celahannya kurang daripada pertolongan uang. Kalau dikasih uang nanti diungkit-ungkit orang. Alah, kau punya duit itu kan karena aku kasih. Tapi kalau tolong tenaga tak bisa diungkit. Haji anak-anak dan hamba. Anak-anak yang belum sampai umur dan hamba, keduanya sah mengerjakan haji dan umroh. Amal keduanya menjadi amal sunat. Apabila anak sudah sampai umur atau hamba sudah merdeka, maka keduanya wajib haji kembali. Sebab syarat sah wajib haji itu hendaklah dikerjakan oleh orang yang balik, berakal dan merdeka. Lomba tahfiz Quran internasional. Tiba-tiba kalian cabang anak-anak menang, diberangkatkan haji. Umur maaf cakap belum haid, belum akil balik, berangkat haji. Apakah hajinya sah? Sah, tapi terhitung haji sunnah. Nanti setelah kalian akil balik dewasa, apakah wajib lagi haji? Wajib. Itu dia, wajib kembali. Karena hajinya tadi belum akil balik. Tapi kemudian kalian sudah akil balik, berangkat haji. Hajinya dikasih orang. Ada orang yang senang dihadiahkannya, berangkat haji. Atau menang musabaqah, berangkat haji. Kemudian setelah 10 tahun akan datang kalian mampu punya duit. Apakah wajib lagi berangkat haji? Tidak. Walaupun haji yang pertama itu bukan dari uangnya sendiri. Tingkatan haji. Tingkatan haji. Haji dipandang dari tingkatan syarat-syaratnya mempunyai 5 tingkatan. 1. Sah semata-mata, syaratnya Islam. Maka sah haji anak-anak walaupun belum mumayyiz dengan pimpinan walinya. Makanya banyak anak-anak kecil tawaf digendong maknya, digendong ayahnya. Haji anak kecil. 2. Sah mengerjakannya sendiri, syaratnya Islam dan mumayyiz.
3. Sah untuk haji yang dinazarkan. Syaratnya Islam, balik, berakal. Nanti kalau anakku ini lulus PNS, aku pergi haji, ya Allah. Haji nazar namanya. Terus. 4. Sah menjadi bayaran fardu Islam atau kewajiban sekali seumur hidup. Ini kita semua ini wajib sekali seumur hidup. Syaratnya Islam, balik, berakal, merdeka. Dan kuasa, mampu. Rukun haji. Rukun haji. Rukun haji. 1. Ihram. Berniat memulai mengerjakan haji atau umrah. Innamal a'malu binniyat. Berniat memulai melaksanakan haji dan umrah. 2. Hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari waktu lahar tanggal 9 bulan haji sampai pada tanggal 10 bulan haji. Artinya orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Waktu mereka di padang Arafah, kita di sini ngapain? Salat. Itulah yang kita tak makan kemarin. Puasa kemarin kan? Puasa. Hari yang paling afdal di antara 360 hari dalam setahun adalah hari Arafah. Malam yang paling afdal dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang paling afdal dalam setahun malam Lailatul Qadar. Hari yang paling afdal dalam setahun hari Arafah. 3. Tawaf berkeliling Ka'bah. Tawaf rukun dinamakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah namanya. Waliyattawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka melaksanakan tawaf. Tawaf itu rukun. Solat kalau rukunnya tinggal, solat tidak sah. Masih ingat malam waktu saya tulis-tulis? Kalau sunatnya tinggal, sah. Kalau rukunnya tinggal, mesti diulang. Rukun tawaf berkeliling. Syarat tawaf. Menutup aurat. La yatufu bil baiti uryanun. Tak boleh orang tawaf terbuka aurat. B. Suci dari hadas dan najis. Makanya kalau nanti kalian membimbing ustazah biasanya berangkat membawa jamaah umroh. Tanya dulu, ibu-ibu sudah wuduk semua? Jangan kalian bawa aja tawaf. Sesudah selesai tawaf, ustazah saya tadi lupa berwuduk. Sahkah tawafnya? Ulang balik. C. Ka'bah hendaknya di sebelah kiri orang yang tawaf. Ini Ka'bah. Maka Ka'bah itu posisinya di sebelah bahu mana dia? Kiri. Berarti dia berputar dari sini. Nah, berputarnya gini. Nah, sebelah kiri dia. Terus. D. Permulaan tawaf itu hendaknya dari Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad. Memulainya dari sini. Bukan saya nak jadi aja. Masuk dia dari sini, mulainya dari sini. Enggak. Masuk dia dari sini, enggak. Mulainya dari Hajar Aswad. Diciumnya Hajar Aswad. Habis itu dari sudut ini, putar dia. 1 putaran. 2 putaran. Startnya di sini, finishnya pun di sini. Terus. E. Tawaf itu hendaknya 7 kali. 7 kali. 7 kali berputar. 1, 2, 3, 7 kali putaran. Terus. F. Tawaf itu hendaknya di dalam masjid karena Rasulullah SAW melakukan tawaf di dalam masjid. Ka'bah ini dalam masjid, Masjidil Haram. Ka'bah udah itu pelataran tak pakai atap, kosong. Habis itu baru dinding masjid. Tiba-tiba tawaf dia di luar naik taksi. Sahkah tawafnya? Enggak. Atau dia orang kaya, tawaf dia di atas pakai helikopter, tapi di luar masjid. Tapi kalau di dalam masjid, masih dalam masjid sah, walaupun di atas. Terus. Niat tawaf. Tawaf yang terkandung dalam ibadah haji tidak wajib niat karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. Tawaf yang terkandung dalam ibadah haji
Tidak wajib niat lagi, karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram. Niat sepaket. Kalau dia sudah niat haji, maka otomatis niat tawafnya sudah termasuk. Jadi dia tak perlu lagi berniat tambahan. Tetapi kalau tawaf itu tersendiri, bukan dalam haji, seperti tawaf wada, mau pulang nanti ada tawaf selamat tinggal namanya, tawaf goodbye. Maka dia tawaf tersendiri, tidak termasuk, maka dia mesti ada niat khusus. Atau tawaf sunat, maka ada niat khusus. Maka wajib berniat. Niat tawaf di sini menjadi syarat sahnya tawaf. Macam-macam tawaf. Tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf welcome, selamat datang. Pertama kali sampai ke Makkah, masuk Masjidil Haram, tidak tahiyatul masjid. Masuk Masjidil Haram, kalau masjid biasa kita sholat tahiyatul masjid. Masuk Masjidil Haram tidak tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf. Tawaf yang pertama itu namanya tawaf Kudum. tawaf kudum. Dua, Tawaf ifadah. tawaf ifadah. Habis dari Arafah ke Mina, dia tawaf di Makkah, maka tawaf itu namanya tawaf ifadah, rukun haji. C. Tawaf wada. Tawaf wada ketika akan meninggalkan, mau pulang, nanti mau pulang habis zuhur, maka habis sholat zuhur itu dia tawaf wada, habis itu langsung meninggalkan kota Makkah. D. Tawaf tahallul. Penghalalan barang yang haram karena ihram. E. Tawaf nazar. Kalau nanti nyasar dia, keluar dari masjid lupa hotel dah di mana. Ya Allah, aku bernazar kalau nampakku nanti hotelku ini, tawaf aku. Begitu selesai tercakap, jumpa sama kawan. Kita satu hotel kan? Iya. Wajib atau tak wajib dia tawaf? Wajib. Wajib. Namanya tawaf nazar. Tawaf Tawaf sunnah. Masuk Masjidil Haram dianjurkan tawaf. Badan sehat, masih muda, tawaf. Tapi kalau sudah tua tak sanggup tawaf, maka sholat sholat sunat. Terus. Masing-masing akan diterangkan kemudian. Bacaan suatu tawaf. Bacaan suatu tawaf. Kalau tak bisa membaca apa-apa, tak bisa membaca, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai ke rukun yamani. Rukun yamani ini sudut pojok sebelum Hajar Aswad. Sini nih. Ini namanya rukun yamani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai ke rukun yamani ini. Dari rukun yamani ini ke Hajar Aswad, dari sudut ini ke sudut ini, bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai dari sini subhanallah lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah bersabda, "Man tafa bil baiti sab'an." Siapa yang tawaf di samping Ka'bah 7 kali. Wala yatakallam, jangan bicara. Dan waktu tawaf tu masih bicara pula. Udah dapat kau jilbab? Belum lagi. Tapi ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Muhiyat anhu ansyuru sayiat, dihapuskan 10 dosa. Wa kutiba lahu ansyuru hasanat, dituliskan 10 kebaikan. Wa rufi'a lahu biha ansyuru darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. 4. Sa'i, berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Bukit Safa itu dalam masjid. Sesudah tawaf, pergi ke Bukit Safa, lari ke Bukit Marwah. Jaraknya dari Safa ke Marwah 500 meter, lebih kurang. Jadi siapa yang tawaf Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah 7 kali. Berapa jauh lah dia berjalan? 3,5 kilo. 3,5 kilo. Terus. Syarat-syarat sa'i. Hendaknya dimulai dari Bukit Safa yang diselai di Bukit Marwah. Dimulai di Safa, diakhiri di Marwah. Terus? B. Hendaknya sa'i itu 7 kali karena Rasulullah SAW telah sa'i 7 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali. Dari Marwah ke Safa
Sekali. Jadi bukan dari Safa ke Marwah ke Safa, bukan. Dari Safa ke Marwah 1 kali. Dari Marwah ke Safa 1 kali. Jadi kalau berawal di Safa, pergi ke Marwah. Safa, Marwah, Marwah, Safa. Safa, Marwah, Marwah, Safa. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Terus. C. Waktu sa'i itu hendaknya sesudah tawaf, baik tawaf rukun ataupun tawaf. Selesai tawaf 7 kali putaran, barulah melaksanakan sa'i. Jangan sa'i dulu. Kau kok cepat betul? Aku sa'i aja lah dulu. Tak bisa. Terus. 5. Mencukur atau menggunting rambut. Hal ini karena kita berpegangan atau pendapat yang kuat, sekurang-kurangnya yang menghilangkan 3 helai rambut. Pihak yang mengatakan mencukur menjadi rukun beralasan karena tidak dapat diganti dengan menyembelih. Namanya tahallul. Buat nomor 5 tuh tahallul. Mencukur rambut. Sebagus-bagusnya gundul. Kalau tak bisa gundul, potong pendek. Sesikit-sikitnya 3 helai. Tapi perempuan tidak gundul. Nanti balik dia, lakinya, ya apa pula Upin Ipin ada di kamar nih kata dia. Kalau perempuan bukan gundul, tapi ujung rambutnya. Perempuan rambutnya panjang, ujungnya itu diratakan. Nah, bukan gundul. 6. Menertibkan rukun-rukun itu, mendahulukan yang dahulu di antara rukun itu, yaitu mendahulukannya dari semua rukun yang lain, mendahulukan hadir di padang Arafah dari kampung dicukur. Nomor 6, tartib artinya berurutan. Niat dulu, habis itu tawaf. Nah, begitu. Jangan sampai niatnya belakangan, tak bisa. Terus. Beberapa wajib haji. Perkataan wajib dan rukun biasanya berarti sama, tetapi di dalam urusan haji ada perbedaan sebagai berikut. Ya. Rukun, sesuatu yang tidak sah haji melainkan melakukannya, dan dia tidak boleh berganti dengan menyembelih binatang. Kalau tidak dilaksanakan maka hajinya batal dan tidak bisa dibayar pakai dam. Dam artinya darah. Kenapa artinya darah? Karena membayar denda dengan menyembelih kambing. Tawaf wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah. Tak wukuf dia, maka hajinya tidak sah. Tak bisa ditebus. Kalau wajibnya tinggal, bisa ditebus dengan membayar dam. Wajib. Sesuatu yang perlu dikerjakan, tapi sah hajinya tidak bergantung padanya. Dan boleh diganti dengan menyembelih binatang. 1. Ihram dari miqat, tempat yang ditentukan dan masa tertentu. Ketentuan masa miqat zaman. Ialah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari haji, tanggal 10 bulan haji. Jadi ihram haji wajib dilakukan dalam masa 2 bulan 9,5 hari. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Tafsir sahabat tentang bulan-bulan yang dimaklumi itu adalah Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari Zulhijjah. Ketentuan miqat. A. Mekah ialah miqat, tempat ihram orang yang tinggal di Mekah. Berarti orang yang tinggal di Mekah hendaklah ihram dari rumah masing-masing. Kalau sholat, ada tak tempat berniatnya sholat? Tak ada. Antum boleh berniat di masjid, boleh berniat di rumah, boleh berniat di saung, boleh berniat di musola. Tapi kalau haji ada tempat berniatnya. Tempatnya itulah yang ada di gambar. Orang Makkah berniatnya di Makkah. B. Zulhulaifah. Ialah miqat, tempat ihram orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Dari Madinah, maka dia berhenti di tempat namanya Zulhulaifah. Buat Zulhulaifah itu buat sekarang B. Zulhulaifah sekarang namanya Bir Ali. Sekarang namanya Bir Ali. Dah. C. Juhfah ialah
Miqat tempat ihram orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghrib. Masih ingat Syam di mana? 4 negara. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Kalau datang dari arah 4 negara itu, dari Mesir, Maghribi. Maghribi tahu di mana? Maroko. Maghribi bahasa Arabnya, tulis Latinnya Maroko. Yang datang dari Maroko, dari negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Juhfa adalah nama suatu kampung di antara Makkah dan Madinah. Kampung itu sekarang telah rusak, roboh. Kampung yang dekat dengannya adalah Rabir. Orang yang datang dari negeri tersebut sekarang mulai ihram apabila mereka telah melalui atau sejajar dengan Rabir. D. Yalamlam adalah nama suatu bukit dari beberapa bukit Tuhamah. Bukit ini adalah miqat orang yang datang dari arah Yaman. Yaman, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Singapura, Patani, Thailand, dan negeri yang sejajar dengan negeri ini, maka niatnya di Yalamlam. Terus. Qornul Manazil adalah nama sebuah bukit, jauhnya kira-kira 80,640 km dari Mekah. Bukit ini merupakan miqat orang yang datang dari arah Najdil. Dari arah Najd. Najdil Hijaz. Buat dalam kurung Najdil Hijaz itu Riyadh. Ibu kota Saudi Arabia, Riyadh, 1000 kilo dari Makkah. Yang datang dari Riyadh, maka dia berniatnya di Qornul Manazil. F. Zatu Irqin adalah nama kampung yang jauhnya kira-kira 80,640 km dari Mekah. Kampung ini merupakan miqat tempat ihram orang yang datang dari Irak dan negeri-negeri sejajar dengan itu. Dan datang dari Irak di Zatu Irqin. G. Bagi penduduk negeri-negeri yang ada di antara Mekah dan miqat tersebut, miqat mereka ialah di masing-masing miqat gambar. Ya. Tuh ada gambar-gambarnya di situ. Datang dari Makkah. Makkah di tengah. Di atas Makkah Al-Madinah. Lalu kemudian di samping kanan Irak. Al-Irak. Di samping kanan bawah Najd. Di bawah Yaman. Di atas Syam. Di kiri atas Mesir. Habis Mesir? Habis Mesir? Habis Kairo, itulah Mesir. Habis Mesir, Libya. Habis Libya, Tunis. Habis Tunis, Aljazair. Habis Aljazair, kenapa kalian hafal? Karena kususun kubuat biar supaya ingat. Habis Aljazair, Al-Maghrib, Maroko. Itu susunannya itu saya yang buat. Begitu cara saya biar supaya kalian mudah menghafal. Kalau datanglah jamaah dari arah Yaman, di mana dia berniat? Yalamlam. Tak ada. Mati kan? Yalamlam. Kalau datang dari arah Najd, di mana dia berniat? Qornul Manazil. Kalau datang dia dari arah Irak, di mana dia berniat? Zatu Irqin. Kalau datang dia dari arah Madinah, kemana dia berniat? Zulhulaifah. Sekarang namanya Bir Ali. Kalau datang dia dari arah negeri dari Mesir, kemana dia berniat? Kalau datang dia dari Mesir, di mana dia berniat? Juhfa. Sekarang namanya Rabir. Ustadz pergi haji dari Kairo, naik kapal laut, melewati Laut Merah 2 hari 2 malam. Diumumkan sama kapten kapal,
Seluruh jamaah haji, berhenti kita sekarang mandi bersih-bersih pakai kain ihram. Kita sudah sampai di Rabigh, di tengah laut, berbatas dengan Rabigh. Kami pun mandi bersih pakai kain ihram. Labbaik Allahumma labbaik, untuk menuju ke Jeddah. Tujuannya di Makkah. Kalau ada orang melewati tempat niat tadi, miqat tadi, dilewatinya, hajinya tetap sah kalau dia berniat. Tapi kena bayar dam, potong kambing, karena sudah melewati miqat. Tempat berniat itu namanya miqat. Itu bedanya dengan ibadah yang lain. Puasa tak ada tempat berniat, sholat tak ada tempat berniat, tapi haji dan umroh ada tempat berniat. Paham? Oke, terus. 2. Berhenti di Muzdalifah. 2. Berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam. Di malam hari raya haji sesudah haji di padang Arafah. Maka apabila yang berada di Muzdalifah tengah malam, dia wajib membayar denda dan keterangannya dalam Al-Muslim. Berhenti di Muzdalifah. 2 itu berhenti di Muzdalifah itu buat dalam kurung mabit namanya. Mabit berhenti di Muzdalifah tengah malam. Mabit. 3. 3. Melontar Jumratul Aqabah pada hari raya haji. Tanggal berapa tuh? 10. Buat situ. Tanggal 10 melontar Jumrah Aqabah. 4. 4. Melontar 3 jumrah. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah Aqabah. 1 jumrah 7 batu. 3 jumrah berarti 21 batu. Sudah tawaf, sholat sunat di belakang makam Ibrahim. Sholat sunatnya di belakang makam Ibrahim, menghadap ke Ka'bah. Terus masuk ke Ka'bah hukumnya sunat. Kalau orang masuk ke Ka'bah, kemana arahnya? Kalau dari sini ke sini, kalau dari sini ke sini, kalau dari sini ke sini. Kalau masuk dia ke Ka'bah, kemana arahnya? Suka hati dia, terserah. Mau ke sini, mau ke sini. Masuk dia ke dalam Ka'bah. Sholat sunat dia. Kemana arah dia? Terserah dia mau ke arah mana saja. Terus. Beberapa larangan ketika ihram. Hal-hal yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang dalam ihram haji atau umroh ada yang terlarang hanya bagi laki-laki saja. Ada yang terlarang bagi perempuan saja. Ya. Ada pula yang terlarang bagi keduanya, laki-laki dan perempuan. Yang dilarang bagi laki-laki. 1. Dilarang memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa ataupun bersulaman, atau diikat kedua ujungnya. Ini pakaian berjahit. Maksudnya berjahit itu mana? Nah, dijahitkan antara, dijahitkan ini. Ini kan ditambahkan ini. Jadi dia pakaiannya hanya pakaian macam anduk yang tak berjahit tepinya. Kain panjang. Warna putih. Kalau ini berjahit, ini antara lengan baju ini ke sini kan dijahit kan ini. Ini laki-laki tak boleh. Perempuan? Boleh. Terus? Yang dimaksud adalah tidak boleh memakai pakaian yang melingkungi badan seperti kain sarung. Yang diperbolehkan ialah kain panjang. Kain sarung yang dijahit tengahnya. Ujung kain sarung melingkar, dijahit disatukan, tak boleh. Kain panjang, kain basahan atau handuk. Boleh juga memakai kain tersebut karena keadaan yang mendesak seperti karena sangat dingin atau panas. Tapi dia wajib membayar denda, dam. Kedinginan menggigil. Mau tak mau mesti pakai jaket. Dipakaikan jaket. Boleh apa tak boleh? Boleh, tapi kena denda, bayar dam. 2. Dilarang menutup kepala kecuali karena suatu keperluan. Maka diperbolehkan, tapi dia wajib bayar dam. Laki-laki tak boleh menutup kepala. Kepalanya mesti terbuka terus. Sebelum masuk ke Masjidil Haram, lewat di toko-toko. Ini pengalaman saya bawa jamaah umroh nih. Labbaik Allahumma labbaik.
Sebelum masuk ke Masjidil Haram, banyak toko-toko. Datang bapak tuh, diambilnya peci, diteskannya ke kepalanya. Padahal sudah dilarang diajarkan manasik. Jangan tutup kepala, jangan pakai topi, jangan pakai peci. Sabda Rasulullah terhadap orang yang mati karena terjatuh dari untanya. La tuhammiru ra'sahu. Kalau ada orang mati saat melaksanakan haji atau umrah, jangan tutup kepalanya. Karena nanti dia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Bagi laki-laki. Sekarang yang dilarang bagi perempuan. Yang dilarang bagi perempuan, dilarang menutup muka atau dilarang menutup muka dan dua tapak tangan. Muka kalian mesti dibuka, nampak mukanya. Tapak tangan tak boleh kalian pakai sarung tangan. Tapi kalau tapak tangannya ini masuk ke dalam jilbab panjang, boleh apa tak boleh? Boleh. Dia pakai telekung. Tapak tangannya kan di dalam. Aslinya jilbab itu, panjang jilbab yang syar'i itu, kalau dia tegak, tertutup ujung tangannya. Panjang jilbab. Jilbab bahasa Indonesia, bukan jilbab Arab. Jilbab bahasa Arab artinya kain yang menutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu namanya jilbab. Jilbab yang mestinya dipakai ini, kalau berdiri dia tertutup sampai ke sini. Nah, jadi segini panjang. Tutup. Supaya tak nampak orang. Yang tak boleh itu dipakainya sarung tangan. Tak boleh. Tangan dia tak bersarung, tapi berada di dalam kain, dalam jilbabnya, dalam kain yang menutup kepalanya. Terus. Kecuali apabila keadaannya mendesak, maka ia boleh menutup muka dan kedua tapak tangannya. Tetapi diwajibkan membayar fidyah. Bayar fidyah, bayar denda. Terus. Yang dilarang bagi keduanya, laki-laki dan perempuan. 1. Dilarang memakai wangi-wangian. Tak boleh pakai parfum. Tak boleh pakai minyak wangi. Kalau mandi tak boleh pakai sabun. Tak boleh pakai sampo. Terus. Baik pada badan maupun pada pakaian. Keterangan hadis tersebut tercantum pada nomor 1. Ya, Rasulullah melarang memakai kain yang dicelup dengan sesuatu yang harum. Adapun ketinggalan bau wangian yang dipakai sebelum ihram, boleh. Di Madinah, waktu di Madinah dipakainya parfum. Pakainya parfum. Waktu di Madinah, berniatnya di mana kalau dari Madinah? Pak sana nengok papan. Bir Ali. Sampai di Bir Ali, berniat dia. Labbaik Allahumma umrah. Aku berniat melaksanakan umrah. Baunya masih ada enggak? Boleh apa tak boleh? Boleh. Karena memakainya tadi yang tak boleh itu memakainya sesudah apa? Sesudah niat. Jelas? Terus. 2. Dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Menghilangkan. Dengan cara apa? Dicabut. Tak boleh. Dengan cara apa? Digunting. Tak boleh. Bulu badan. Dari kepala sampai ke kaki. Tiba-tiba menyempil tai hidung. Waktu ditarik, ikut bulunya. Kena denda. Bayar fidyah. Gitu. Saking kan kencangnya tai hidung tadi, terikut bulunya. Kena denda. 3. Dilarang memotong kuku. Kuku tak boleh potong. Kapan baru boleh? Nanti sesudah tahallul. Dilarang potong kuku. Keterangannya dikiaskan pada larangan menghilangkan rambut. Menghilangkan 3 helai rambut atau 3 kuku mewajibkan fidyah. Cukup dengan syarat pada tempat dan masa yang satu. Mencukur rambut karena uzur seperti sakit diperbolehkan, tapi wajib membayar fidyah. Bayarnya di mana Pak Ustadz? Sudah ada counter-counternya. Tempat pembayaran fidyah. Tulis di atas. Fidyah 90. Apa mata uang Saudi Arabia? Benar. Rial. 90 rial.
Kalau dam, potong kambing, 600 rial. Ada counter-counter. Kali berapa tuh Pak Ustadz? Kali 3.500. 1 rial itu 3.500. 4. Dilarang mengakadkan nikah. Dilarang mengakadkan nikah. Menikah atau jadi wakil dalam akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku, tak boleh. Aku terima nikahnya, tak boleh. Atau mewakilkan. Aku wakilkan menikahkan, tak boleh. Aku wakilkan menerima nikah, tak boleh. 5. Dilarang bersetubuh dan pendahuluannya. Bersetubuh itu bukan hanya dilarang, tetapi membatalkan umroh apabila terjadi sebelum selesai dari semua pekerjaan umroh, dan memfasidkan haji apabila terjadi sebelum mengerjakan penghalal yang pertama. 6. Dilarang berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Tak boleh berburu. Sampai di sana banyaklah burung-burung. Dia di sini pula tukang tangkap burung. Menengok burung banyak, berburu pula dia di situ. Tak boleh. Adapun memakan binatang yang diburu oleh orang lain, tak ada halangan. Ini ada panggang rusa ini, Ustadz. Mohon maaf, saya sedang ihram. Bodoh kali. Makanlah. Bukan berburu, dikasih orang. Apa pula salahnya? Tahallul. Penghalalan beberapa larangan. Penghalalan beberapa larangan ada 3 perkara. 1. Melontar jumrah Aqabah pada hari raya. Pada hari raya tanggal 10 Zulhijjah, dia lontar jumrah Aqabah. Setelah dia lontar jumrah Aqabah, dia boleh ganti pakaian ihramnya dengan pakaian biasa. Gugurlah semua larangan haji kecuali 1. Dia tak boleh berhubungan badan. 2. Mencukur atau menggunting rambut. Setelah tahallul, maka halal yang lain. 3. Tawaf yang diiringi dengan sa'i kalau dia belum sa'i sesudah tawaf kudum. Apabila kedua perkara di antara 3 perkara tersebut telah dikerjakan, halallah baginya beberapa larangan. Yang halal itu apa? Boleh pakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Boleh menutup kepala pakai peci, pakai topi. Boleh menutup muka dan tapak tangan bagi perempuan. Boleh potong kuku. Boleh memakai wangi-wangian parfum minyak rambut. Mencukur. Boleh berburu dan membunuh binatang liar. Maka apabila dikerjakannya 1 perkara lagi sesudah 2 perkara yang pertama tadi, hasillah penghalal yang kedua dinamakan tahallul kedua. Dan halallah semua larangan yang belum halal pada tahallul pertama tadi. Sesudah itu dia wajib meneruskan beberapa pekerjaan haji yang belum dikerjakannya kalau ada. Umpamanya melontar, sedangkan dia belum dalam ihram lagi. Adapun penghalal umroh yaitu setelah selesai dari semua pekerjaannya. Lanjut, meninggalkan rukun haji. Meninggalkan rukun haji. Barang siapa ketinggalan haji di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, hendaklah ia mengerjakan pekerjaan umrah agar ia keluar dari ihramnya. Ia wajib membayar fidyah yang mengqadha pada tahun yang berikutnya. Sabda Rasulullah SAW. Man fatahu Arafata lailan. Siapa yang ketinggalan hadir di padang Arafah pada waktu malam, maka dia sudah ketinggalan haji. Maka hendaklah dia mengerjakan umroh dan dia wajib mengqadha hajinya tahun depan. Karena sudah ketinggalan wukuf. Tinggalan wukuf. Buat di situ, karena ketinggalan wukuf. Orang yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun haji selain dari haji di padang Arafah, dia tidak halal dari ihramnya hingga dikerjakan rukun yang ketinggalan itu. Karena rukun-rukun yang lain itu mempunyai waktu yang luas. Maka hendaklah dia lekas mengerjakannya agar dia halal dari ihramnya. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari wajib-wajib haji atau umrah, dia wajib membayar dam. Tapi barang siapa meninggalkan suatu sunat haji atau umrah, dia tidak wajib melakukan apa-apa. Sunat, rukun, wajib. Perhatikan. Sunat, rukun, wajib. Tulis di atas halaman 270. Sunat, ditinggalkan tidak apa-apa.
Wajib ditinggalkan haji umroh tetap sah tapi bayar dam. Rukun ditinggalkan haji umrohnya batal. Bisa diingat? Sunat ditinggalkan haji dan umrohnya tetap sah. Wajib kalau tertinggal haji umrohnya tetap sah tapi bayar dam. Rukun haji dan umrohnya tidak sah, batal kalau ketinggalan. Tanah haram dan isinya. Tanah haram dan isinya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa apakah mereka tidak memperhatikan? Sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedangkan manusia sekitarnya rampok-merampok. Tanah haram yaitu tanah sekeliling Masjidil Haram telah diberi tanda batas pada beberapa penjuru. Lihat peta. Dilarang memburu binatang tanah haram. Begitu juga memotong, mencabut pohon-pohonan, rumput-rumputnya tak boleh. Jangan di sana kalian cabut pula. Sampai di sana kalian tengok, cantik juga keladi ini. Tak boleh. Tanah haram. Berapa kilometer jauhnya Pak Ustadz? Mengukurnya dari Ka'bah. Dari Ka'bah ke Padang Arafah 22 km. Dari Ka'bah ke Hudaibiyah 20 km. Ini yang disebut dengan batas tanah haram. Dari Ka'bah ke Arafah 22 km. Dari Ka'bah ke Hudaibiyah, ada namanya Hudaibiyah, 20 km. Pertanyaannya, berapakah panjang tanah haram? Saya ulang sekali lagi. Dari Ka'bah ke Arafah 22 km. Dari Ka'bah ke Hudaibiyah 20 km. Berapakah panjang tanah haram? 42 km. Salat kita dari Rimbo Panjang. Salat dari Rimbo Panjang. Allahu Akbar. Tidak tepat ke Ka'bah, tapi masih kena yang 42 km tadi. Maka salat kita sah. Kiblat itu 3. Bagi orang yang di dalam Masjidil Haram, mesti pas kena ke Ka'bah. Jadi di dalam Masjidil Haram mesti kena ke Ka'bah. Allahu Akbar. Mesti kena. Di dalam Masjidil Haram salat dia gini, Allahu Akbar. Tak sah. Bagi orang yang di luar Masjidil Haram, ini Masjidil Haram, dia di luar Masjidil Haram, salat dia Allahu Akbar, tak kena Ka'bah, tapi masih kena Masjidil Haram, salatnya sah. Bagi orang yang di luar tanah haram, nih di luar tanah haram, tidak kena ke Ka'bah, tak kena ke Masjidil Haram, tapi masih kena tanah haram, salatnya sah. Berapa kiblat? Bagi orang yang di dalam Masjidil Haram, kiblatnya adalah Ka'bah. Bagi orang yang di luar Masjidil Haram, kiblatnya adalah Masjidil. Bagi orang yang di luar tanah haram, kiblatnya adalah asal kena yang 42 km tadi sah. Jelas? Bisa diingat? Sekarang diingat. Lupa tulis. Kiblat ada 3. Bagi orang yang di dalam Masjidil Haram, kiblatnya Ka'bah. Bagi orang yang di luar Masjidil Haram, kiblatnya Masjidil Haram. Bagi orang yang di luar tanah haram, kiblatnya tanah haram. Walaupun tak kena Ka'bah, tak kena Masjidil Haram, sholatnya tetap sah. Beberapa jenis denda. 1. Beberapa jenis denda. 1. Dam, denda tamattu dan qiran. Artinya orang yang mengerjakan haji dan umrah dengan cara tamattu atau qiran, ia wajib membayar denda. Dendanya wajib diatur sebagai berikut.
A. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. B. Kalau tidak sanggup memotong kambing, ia wajib puasa 10 hari. 3 hari wajib dikerjakan sewaktu ihram paling lambat sampai hari raya haji. 7 hari lagi wajib dikerjakan sesudah ia 3 hari di sana, 7 hari di sini. Terus disamakan dengan denda tamattu. Halaman 272. Disamakan dengan denda tamattu. Disamakan dengan denda tamattu bila meninggalkan ihram dari tempatnya miqat, itu juga meninggalkan melontar, bermalam di Muzdalifah atau Mina, tawaf wada, dan ketinggalan hadir di padang Arafah. Semua yang tersebut dikiaskan dengan tamattu. Dendanya sama dengan denda tamattu, yaitu puasa 3 hari di sana dan 7 hari nanti setelah pulang. Adapun yang lain tidak dapat berpuasa kecuali sesudah habis hari tasyrik. 2. Dam atau denda karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan berikut. A. Mencukur atau menghilangkan 3 helai rambut atau lebih. B. Memotong kuku. C. Memakai pakaian yang berjahit. D. Berminyak rambut. E. Memakai minyak wangi bayi pada badan ataupun pada pakaian. F. Pendahuluan bersetubuh dan bersetubuh sesudah tahallul pertama. Denda kesalahan tersebut boleh memilih antara 3 perkara. Menyembelih kambing, puasa 3 hari, atau bersedekah 3 sa'. 1 sa' itu 3 kilo. 3 sa' 9,3 liter makanan pada 6 fakir miskin. 3. Dam denda karena bersetubuh yang membatalkan haji dan umroh apabila terjadi sebelum tahallul pertama. Denda itu wajib diatur sebagai berikut. Mula-mula wajib menyembelih unta, karena Umar telah berfatwa dengan wajibnya unta. Kalau tidak dapat unta, dia memotong sapi. Kalau tak dapat sapi, dia sembelih 7 ekor kambing. Kalau tak dapat kambing, dia dihitung harga unta dan dibelikan makanan. Berapa harga unta itu seekor? 50 juta. Belikan makanan. Lalu makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Di tanah haram itu yang 42 km tadi. Kalau tak dapat makanan, hendaklah dia puasa. Tiap-tiap 1/4 sa' dari harta unta tadi, dari harga unta tadi. Harus dia puasa 1 hari. Tempat puasa di mana saja. Tetapi menyembelih unta atau sapi, begitu juga bersedekah makanan, wajib di tanah haram. Cara tersebut ialah pendapat sebagian ulama beralasan fatwa Umar. Ulama yang lain berpendapat wajib menyembelih seekor kambing saja, karena mengambil alasan hadis mursal yang diriwayatkan Abu Daud. 4. Dam atau denda. Membunuh beruang atau binatang liar. Binatang liar ada yang mempunyai bandingan atau misal dengan binatang yang jinak. Berarti ada binatang jinak yang keadaannya mirip dengan binatang liar yang terbunuh, dan ada yang tidak. Kalau binatang yang terbunuh itu mempunyai bandingan, dendanya menyembelih binatang jinak yang sebanding dengan yang terbunuh, atau dihitung harganya, dan sebanyak harga itu dibelikan makanan. Makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram, atau puasa sebanyak harga binatang tadi. Tiap-tiap 1/4 sa' makanan berpuasa 1 hari. Boleh memilih antara 3 perkara tersebut, tetapi menyembelih atau bersedekah makanan wajib dilakukan di tanah haram. Sedangkan puasa boleh di mana saja. Kalau binatang yang terbunuh itu tidak ada bandingannya, dendanya bersedekah makanan sebanyak harga binatang yang terbunuh. Karena pada fakir miskin di tanah haram, atau puasa tiap-tiap 1/4 sa' 1 hari. 5. Dam atau denda karena terkepung atau terhambat. Orang yang terhalang di jalan tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umroh, baik terhalang di tanah halal atau di tanah haram, sedangkan tidak ada jalan yang lain. Ia hendaklah tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempatnya terhambat itu, dan mencukur rambut kepalanya. Menyembelih dan bercukur itu hendaklah dengan niat tahallul atau penghalalan yang haram. Sekarang umroh. Hukum umroh adalah fardu ain atas tiap-tiap orang laki-laki atau perempuan sekali seumur hidup. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah haji dan umroh
Halin nisa min jihad, apakah perempuan itu ada jihadnya? Kata Nabi, naam, ada jihadnya. Tapi jihadnya tidak perang. Kalian perempuannya ada jihadnya, tapi jihadnya tak perang. Apa itu? Tapi haji dan umrah. Rukun umrah ada 5. 1. Rukun umrah ada 5. 1. Imrah serta berniat. Ihram. Ihram serta berniat. Berniat. 2. 2. Tawaf. 3. Sa'i. 4. Bercukur. 5. Tertib. Miqatnya. Miqat. Umrah. Miqat zamani atau ketentuan masa, yaitu sepanjang tahun boleh ihram untuk umrah. Miqat makani atau ketentuan tempat. Sama macam haji. Miqat zamani umrah unlimited. Apa arti unlimited? Tak ada batas, kapan aja bisa. Miqat makani, tempat berniatnya sama macam miqat makani untuk haji. Wajib umrah. Berarti tempat ihram haji yang wajib umrah, ihram dari miqat. 2. Menjauhkan diri dari segala yang dilarang, sama macam haji. Sekarang ziarah ke makam Nabi. Nabi itu di Madinah, memang melaksanakan haji umrah di Makkah, tapi sudah itu kita dibawa ke Madinah. Di Madinah lebih kurang jaraknya 500 km. Naik bis. Dulu naik onta 8 hari 8 malam. Sekarang 6 jam sampai. Naik kereta api bisa. Terus. Dan beberapa hadis yang lain. Kata Hafiz Ibnu Al-Qayyim, Rasulullah SAW ziarah ke makam sahabat-sahabat beliau untuk mendoakan mereka dan memintakan ampun bagi mereka dari segala kesalahan mereka. Maka itulah cara ziarah yang diatur oleh beliau untuk umat beliau. Beliau menyuruh umat beliau supaya membaca salam kepada ahli kubur serta mengatakan, kami juga mudah-mudahan akan turut dengan kamu, dan kami pun selalu mendoakan atau meminta kepada Allah supaya kita sama-sama selamat dan afiat. Ziarah seperti itulah yang disyariatkan menjadi sunat. Adapun ziarah seperti keadaan kebanyakan orang-orang Islam sekarang, sudah tentu hukumnya berbeda dengan hukum yang tersebut di atas. Hikmah haji. Hikmah haji atau pengurus akbar. Islam telah membuat beberapa aturan guna menguatkan rasa persatuan dan menanamkan semangat suka bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Di antaranya adalah dengan menyuruh salat berjamaah setiap waktu. Kita ini tidak boleh kerja sendirian, tapi mesti bersama-sama. Caranya supaya kita ini bekerja sama bagaimana? Pertama, salat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua, salat Jumat seminggu sekali. Sesudah itu ada pula sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Semua itu untuk menguatkan rasa persatuan antara beberapa golongan yang berdekatan. Tapi belum cukup untuk permusyawaratan bagi sedunia. Diadakanlah musyawarah alam Islami seumumnya sedunia, agar dihadiri segala utusan, baik dari darat, timur, barat, utara, tidak memandang bangsa warna kulit hitam putih. Mereka hendaklah berpakaian sama. Dari mulai orang kaya, miskin, rakyat jelata berkumpul di salah satu tempat. Di satu tempat di Padang Arafah dan Mina. Tidak membedakan kaya, miskin, mulia, hina, raja, hamba. Dalam pertemuan yang amat besar itu dapatlah mereka berkenalan satu sama lain. Bertambah teguhlah persatuan dan perasaannya saling mempercayai. Terus? Di sana mereka dapat bermusyawarah merembukkan segala kepentingan bersama, baik yang bersangkutan dengan amal ibadah ke akhirat maupun urusan yang bersangkutan dengan aturan dan susunan penghidupan mereka, seperti keadaan perniagaan, perusahaan, keadaan bercocok tanam di negeri masing-masing, dan lain-lain. Dengan kata lain, segala kemaslahatan dunia dan akhirat dapat dirembuk dengan diatur di tempat itu oleh segala utusan dari masing-masing negeri. Wa'adzin finnas, wahai Ibrahim, panggillah umat manusia bil haji, untuk melaksanakan haji. Yaitu kari jalan, nanti mereka akan datang walaupun berjalan kaki. Betul ada orang yang datang berjalan kaki? Ada. Ada seorang laki-laki berjalan kaki menggendong emaknya. Namanya Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Nah, tulis itu. Uwais Al-Qarni haji jalan kaki menggendong emaknya. Wa ala kulli dhamir, naik onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang walaupun dari lembah yang dalam. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan tempat-tempat ibadah-ibadah yang bermanfaat buat mereka. Wa yadhkuru ismallah
Mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari tertentu. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, karena Allah sudah memberi mereka rezeki binatang-binatang ternak. Fakulu minha, makanlah binatang ternak yang kau sembelih itu. Wa at'imul ba'isal faqir, kasihlah makan fakir miskin. Jadi kalau diringkaskan, berapa hari lah melaksanakan haji itu? Kira-kira berapa hari? 3 hari? Bulannya bulan Zulhijjah. Zul artinya punya, Hijjah haji. Zulhijjah punya haji. Kenapa bulan itu disebut punya haji? Karena di bulan itu dilaksanakan ibadah haji. Zulhijjah, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Inilah yang disebut dengan wazkurullah, sebutlah Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang tertentu. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 namanya hari Arafah, karena mereka wukuf di padang Arafah. Tanggal 10 namanya hari Nahar. Nahar artinya menyembelih, pakai ha kecil. Nahr. Fasalli li rabbika wanhar. Menyembelih. 11, 12, 13 namanya hari Tasyrik. Tasyrik artinya menjemur. Kenapa menjemur? Karena tak ada kulkas. Apa yang dijemur? Daging kambing tadi lah. Daging kambing yang dipotong itu dijemur. Tasyrik. Dari matahari. Syarraqa yusyarriku tasyrik. Matahari terik panas, menjemur. Tanggal 8, mandi, bersih, pakai kain ihram, berniat dari hotel masing-masing. Karena udah tinggal di kota Makkah. Mandi, bersih, potong kuku, ini semuanya berniat menuju ke padang Arafah. Zuhur barulah start wukuf di padang Arafah. Tanggal 9 wukuf di padang Arafah. Startnya zuhur. Ba'da maghrib atau isya bertolak dari padang Arafah menuju Mina. Di tanggal 10 di Mina. Sampai di Mina pagi, ba'da subuh melontar jumroh Aqobah saja. Aqobah saja. Tahallul awal. Tahallul awal. Tahallul awal maksudnya lepaslah semua larangan ihram. Boleh pakai baju berjahit, boleh pakai minyak wangi segala macam, kecuali berhubungan. Setelah itu pada tanggal 11 melontar 3 jumroh. Jumroh apa aja namanya? Ula, Wusta, Aqobah. Tanggal 12 melontar 3 juga. Ula, Aqobah. Kalau balik ke Makkah tanggal 12 namanya, balik ke Makkah tanggal 12 namanya nafar awal. Kalau balik ke Makkah tanggal 13 namanya nafar sani. Melontar lagi dia di tanggal 13. Jadi kalau begitu orang bisa melaksanakan ibadah haji 1, 2, 3, 4 hari. Tapi kenapa jamaah haji Indonesia sampai 35 hari? Orang kalau pergi haji itu 35 hari. Padahal 4 hari cukup. Kenapa sampai 35 hari? Karena tak ada pesawat
yang bisa membawa orang 300.000 orang yang berangkat. Bukan dihembus orang gitu. Pesawat datang, balik, pulangnya pun begitu. Jadi aslinya ibadah haji itu bisa cepat. Makanya orang kaya yang punya jet pribadi, private jet pribadi, bisa 4 hari, 3 hari pun bisa. Haji dengan umroh praktek. Nanti kita buat prakteknya insya Allah. Ini teorinya saja. Inilah kaji kita pada siang ini. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.